Emeni simbolon para sarani siboroksai horas-horas mahitaon laos di bata mana marorot. Horas bangsa Batak. Joko Widodo dan kunjungan kerjanya ke Tanah Batak. Sementara kehadiran sosok presiden yang amat diidolakan oleh sebagian besar warga Bonapasogi tersebut, Presiden Joko Widodo berkunjung pertama kali ke Samosir, yakni Minggu 21 Agustus 2016 ke Desa Wisata Tomok, Persaoran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Namun sepanjang sejarah Republik Indonesia, kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 21 Agustus 2016 ke Desa Wisata Tomok, Persaoran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara tersebut merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama sekali pernah berkunjung langsung ke Pulau Samosir. Saat berkunjung ke Pulau Samosir, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo pernah memberikan instruksi kepada Menteri PUPR RI yaitu Basuki Hadi Mujono agar menata beberapa destinasi budaya untuk ditata dan diperbaiki di Samosir. Presiden Joko Widodo dalam setiap kunjungan kerjanya ke Tanah Batak memberikan kesan dan pesan tersendiri di hati masyarakat Samosir. Dalam setiap kunjungannya ke Tanah Batak, Presiden Joko Widodo sangat disambut antusias oleh masyarakat Samosir. Semua masyarakat bersukacita dan memberikan sambutan kepada Presiden Joko Widodo. Setiap kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Batak, banyak program kerja yang akan dilaksanakan oleh Presiden dan jajarannya. Dari mulai budaya, pariwisata Samosir, wisata Danau Toba, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mari kita simak liputan yang dirangkum oleh Delegasi TV berikut ini. Dadaan dari Pak Bupati katanya. Nggak menyampaikan ke saya dulu, sudah langsung saya jawab saja. Yang ketiga untuk air bersih dan listrik, nanti yang ini belum bisa saya jawab. Dua penasihat terdakwa, 2 penasihat korban, dan 1 penasihat kerajaan. Kenapa mereka perlu 1 penasihat kerajaan? Apabila tidak ada komitmen antara 4 penasihat, maka keputusan ada di tangan penasihat kerajaan. Kalau bahasa sekarang adalah, itulah yang disebut pengacara. Jadi jangan aneh Bapak kalau orang Batak banyak jadi pengacara. Jadi kayaknya Pak, kayaknya mereka tuh lulusan Sialagan semua Pak. Nah, apa yang disidangkan? Ternyata ada 3 jenis persidangan Bapak. Pertama yang kami sebut dengan tindak pidana ringan, yaitu mencuri. Raja masih memaafkannya, raja membebaskannya asal dia bisa bayar 4 kali apa yang dia curi. Kalau dia curi 1 kerbau, dia harus bayar 4 kerbau, maka boleh bebas. Tapi kalau tidak bisa, maka dia budak raja. Berapa lama tergantung ke 5 pengacara tadi. 2 adalah tindak pidana umum seperti membunuh, memperkosa, perkelahian antar desa. Keputusan bukan di tangan raja tapi di tangan ke-5 pengacara tadi. Raja hanya mengesahkan setuju atau tidak. Dan yang ketiga adalah tindak pidana serius. Inilah hak prerogatif dari raja. Hanya 1 keputusannya, bunuh. Siapa aja itu? Siapa yang mencoba mengganggu kerajaan Sialagan atau pengkhianat kerajaan. 2, panglima perang musuh yang tertangkap apabila Sialagan diserang. Ketiga, orang yang selingkuh dengan salah satu istri raja. Inilah yang tidak bisa diampuni raja demi wibawa kerajaan.
tempat ini menjadi asli seperti kerajaan dulu. Semua rumah-rumah berbentuk rumah Batak dan semua rumah pakai ukiran, gurga-gurga orang Batak bilang. Dan saya minta kalau bisa seperti kios ini, yaitu dibikin seperti benar nuansa Batak dan sedikit diperlebar. Formasi melingkar. Melingkar. Buka yang kanan, buka. Namanya siapa? Kelas berapa? Kenapa ngasih gitar ke Pak Jokowi? Karena Bapak terinspirasi, karena Bapak juga dulu tukang kayu. Jadi katanya kasih sama Pak Jokowi gitarnya. Yang buat siapa itu? Bapak. Bapaknya? Iya, buatan Buatan gitar. Ya, jadi sudah berapa ini, 3 hari ini kita sudah kunjungi, nggak tahu udah berapa titik, hampir semua titik yang ada di kawasan Danau Toba ini, baik yang di Tapanuli Utara, baik yang nanti ini setelah ini di Umbang Sundutan, di Simalungun, kemudian di Tobasa, dan ini di Samosir. Dan saya tadi sudah cek juga jalan keliling di Pulau Samosir sudah selesai. Dapat dikatakan sudah selesai lah, tinggal berapa kilo, 21 kilo. Rampung, tahun ini rampung. Itu pun sudah sambung, Pak. Kemudian tadi juga pagi Desa Adat, Desa Ulos, semuanya juga akan direhab total. Pasarnya, pasar apa tadi, pasar souvenir, kemudian pasar yang di sini juga akan dikerjakan tahun ini dan tahun depan. Kemudian diselesaikan semuanya, termasuk juga dermaga pelabuhan akan selesaikan semuanya, sehingga kapalnya juga akan dibelikan lagi, ditambah dermaganya semua selesai. Kita akan setelah itu akan promosikan, akan marketingi secara besar-besaran Danau Toba. Kapan efektifnya di marketing itu? Ya setelah selesai. Setelah selesai artinya insya Allah tahun depan. Meskipun sekarang sudah mulai, tapi besar-besarannya mungkin mulai tahun depan setelah produknya ini betul-betul selesai. Produk itu tadi ya Desa Adat, Desa Ulos, pasarnya, pasar souvenir, semuanya jalannya udah siap, dermaganya siap. Termasuk ini terusan apa? Tanah Ponggol ini selesai. Ini pekerjaan besar. Dilebarkan berapa tadi? Berapa? 80 meter, lebar 80 meter, sehingga nanti kapal itu bisa muter Pulau Samosir. Gitu, kira-kira itu. Ya. Apanya? Paralel dikerjakan dua-duanya. Bersama-sama, kita udah nggak ada waktu. Ya. Ada upaya juga untuk mendorong Pak Chandra sebagai anggota Disko, Pak. Nah, itu yang tugasnya nanti Pak Gubernur, Pak Bupati, termasuk juga nanti di kementerian. Pak Presiden, terkait tentang lingkungan Pak Presiden, bahwa di Samosir ini banyak pengusaha hutan dan juga KJA yang membuat wisatawan gatal-gatal mandi dan sebagaimana dan lainnya. Gimana tindakan Pak Presiden? Termasuk itu akan kita selesaikan. Sudah ada expertnya khusus untuk urusan air yang gatal, sudah ada. Kemudian yang kedua masalah hutan akan kita ambil, kemudian kita tanami lagi. Udah. Terima kasih Pak Presiden. Apakah Pak Presiden nanti KJA akan ditutup atau bagaimana Pak Presiden? Apanya? Perusahaan-perusahaan asing itu Pak Presiden. Apakah ada rencana penutupan? Nanti dilihat. Ini expertnya kalau sudah kajiannya komplit, tapi yang jelas itu akan dicarikan solusi.
Syukur nggak ditutup, kalau ditutup ya itu memang kalau nggak ada solusi. 3 hari kunjungan ini potensi paling besar dari Danau Toba apa aja? Semuanya. Memang belum produknya, sekali lagi produknya ini belum dikemas, belum diberi story, mestinya ada cerita. Kemudian juga ya termasuk SDM-nya, SMK di sini beberapa nanti akan kita switch, kita rubah ke SMK pariwisata. Artinya ini paralel semuanya. Nggak bisa ini hanya produknya, SDM-nya enggak, atau hanya SDM dan produknya tapi lingkungannya, hutannya tidak dikembalikan lagi, nggak bisa. Ya. Pak, soal kebakaran yang sering terjadi di Indonesia, Pak. Apakah langkah-langkah sudah ada yang Udah 3 hari yang lalu saya sudah telepon BNPB, Panglima, Kapolri untuk segera diselesaikan. Ya. Saya kira itu di Rio, di Palangkaraya Indah dan ini saya kira masih bisa diatasi dengan helikopter kita. Pak, kesannya kemarin Pak di utara aja Pak, di Kampung Ulus itu Pak. Gimana Pak kesannya Pak setelah mengunjungi utara aja kemarin? Ya itu nanti juga yang akan kita perbaiki, Kampung Ulus, Kampung Adat semuanya perbaiki. Nanti dilihat akhir tahun depan, insya Allah dilihat perubahannya akhir tahun depan. Ya. Yang pertama tadi untuk Desa Ulos tadi akan dimulai kapan Pak Menteri PU? Desa Ulos kapan mulai? Tahun ini. Siap. Tahun ini. Iya Pak. Ya tahun ini udah. Tahun ini dirampungin. Bukan dimulai, dirampungin. Dimulai Pak. Dimulai. Tahun ini dimulai lah karena itu melatih tukangnya dulu Pak. Memperbaiki, kemudian memindahkan bangunan yang tidak sesuai dengan Desa Ulos tadi, desa adat tadi, sehingga betul-betul menjadi sebuah, saya kira tempat tujuan wisata yang sangat, menurut saya sangat menarik sekali. Kemudian di sini yang pantai Pasir Putih, Situngkir. Nah ini belum memiliki bayangan dan menyangkut investasi yang gede sekali. Nanti biar buatin master plan-nya dulu, dihitung, baru kita bicara lah. Saya belum punya bayangan, ternyata gede sekali. Tapi ya inilah step-step yang terus akan kita kerjakan agar kawasan Danau Toba itu betul-betul menjadi sebuah kawasan wisata yang kelasnya super lah gitu. Meskipun sekarang sudah, tapi ini akan kalau kita lebih detailkan lagi, saya kira potensi untuk menjadi kawasan wisata yang kelasnya super saya kira sangat besar sekali. Bandaranya siap, infrastruktur sudah dimulai dikerjakan, terus nanti yang tadi
yang di Sibisa tadi juga investasi nanti didorong ke sana. Saya kira kalau lihat Pak Bupati contoh di Pulau Samosir, peningkatan PAD berapa persen Pak? 8%. Dengan Bandara Silangit dibuka, dipromosikan sudah berapa? 81% Pak. PAD. Naiknya. Sektor pariwisata, sektor. Boleh disebutin angkanya Pak? Angkanya naiknya dari berapa ke berapa? Rupiahnya? Dari 34 miliar sampai ke 54 miliar. Kurang lebih lah ya. Dari pariwisata. Dari pariwisata. Iya. Gede banget. Untuk daerah di sini saya kira bagus. Ada bantuan untuk masyarakat untuk akses pendanaan Pak, jadi banyak Ya tadi untuk nanti mulai apa, rehab rumah, mulai menata kawasan di Desa Ulos tadi. Saya kira nanti apa, yang paling penting apa untuk memperbaiki, merestorasi, ada panduan lah nanti dari apa Kementerian PU, dari arsitek sehingga betul-betul menjadi sebuah kawasan yang memang sangat layak untuk dikunjungi. Karena tadi kegiatannya menurut saya sangat menarik sekali. Kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi selain keindahan alamnya, nanti bisa dipakai untuk meeting yang tadi akan dimulai investasinya, ada wisata budaya untuk kain ulos, ada wisata religi tadi di mana Tapanuli Utara tadi, si borong-borong ke sana tadi. Ya itu, hitungannya yang sudah kita hitung 28 titik.